Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita sering memberi label pada mereka. Orang itu ramah, yang itu pemalu, yang lain arogan, pendiam, karismatik, membosankan, atau lucu. Ada orang-orang yang mudah marah, sementara itu ada juga yang periang. Ada orang-orang yang optimistis dan positif, ada yang kritis dan menghakimi, dan kita mendasarkan persepsi serta sikap kita terhadap mereka pada kepribadian mereka yang kita rasakan itu. Seberapa baik atau buruk pun kehidupan kita, berinteraksi dengan orang lain dan bereaksi terhadap berbagai situasi dapat dipengaruhi oleh apa yang dinamakan kepribadian ini. Namun, apakah yang dinamakan kepribadian ini? Apakah sesuatu yang kita bawa sejak lahir dan warisi sehingga tidak dapat kita ubah, ataukah sesuatu yang kita bentuk seumur hidup seiring dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan kita? Kita menampilkan sisi-sisi kita yang berbeda ketika berperan sebagai orang tua, anak, pasangan atau kekasih, teman, bos, pegawai, pelanggan, atau tamu pesta. Dengan berbagai macam kepribadian yang kita miliki, karenanya kita tak pernah bisa menjadi sesuatu yang tunggal. Jadi, siapakah kita sebenarnya? Ini adalah sesuatu yang amat sulit dipahami, karena bahkan ketika kita sendirian, kita masih saja dikuasai oleh suasana hati kita, kenangan-kenangan tentang pengalaman kita, dan kualitas pikiran kita. Jadi kita tahu bahwa di dalam otak kita tidak ada pusat yang mengendalikan diri kita secara utuh. Hanya ada bagian-bagian terpisah yang mengendalikan hal-hal berbeda. Tidak ada yang dinamakan diri yang utuh itu. Bagian menyatakan inilah dirimu sebagai seseorang. Bila demikian halnya, maka kita bukanlah individu yang sudah jadi dengan karakter yang sudah ditentukan sebelumnya, melainkan individu dengan berbagai kecenderungan dan kemungkinan. Suatu proses yang terus-menerus berubah, baik kita menginginkannya ataupun tidak. Dan bila kita menyadarinya, kita sesungguhnya dapat memengaruhi cara kita membentuk diri dan bereaksi terhadap berbagai hal. Dan dengan demikian menentukan seperti apa hasil yang ingin kita lihat dalam hidup kita. Diri sejati kita bukanlah sesuatu yang niscaya atau misterius, tetapi sesuatu yang dapat kita temukan, bentuk dan ciptakan ulang. Sebab kunci diri sejati kita terdapat dalam sikap-sikap kita terhadap berbagai hal, dan sikap kita adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan.